Halo, selamat datang kembali di channel Yeni Adityana. Ada momen-momen dalam hidup kita ketika sebuah perubahan besar bukan hanya soal akhir, tetapi juga awal baru. Begitu juga dengan kisah Nihiang, anak kecil yang lama menjadi sorotan publik, dan sang ayah, Kang Deddy. Saat rumah tangga antara Deddy Mulyadi dan Anne Ratna Mustika berakhir, banyak yang bereaksi. Tapi bagaimana caranya menjaga ikatan dengan anak saat segalanya berubah? Ini bukan cerita dramatis kecuali bila kita menjadikannya drama. Ini adalah kisah manusia, tanggung jawab, cinta, dan komitmen untuk menjaga hal yang paling rapuh, hati seorang anak. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan kabar menarik lain dari channel ini. Balik ke cerita Nihiang. Kamu mungkin tahu dia sebagai anak dari Deddy Mulyadi dan Anne, tapi tahukah kamu bahwa Nihiang lahir pada 18 April 2019? Informasi ini berasal dari liputan media lokal terkait profil putri bungsu mereka. Saat orang tuanya berpisah, Nihiang masih sangat kecil, tentu bukan keputusan mudah bagi siapapun yang terlibat, terutama untuk menjaga stabilitas hidup anak. Ketika perceraian resmi diputuskan oleh Pengadilan Agama Purwakarta pada Februari 2023 dan kemudian dikuatkan oleh keputusan Mahkamah Agung, itu bukan hanya soal dokumen hukum. Itu adalah titik di mana ayah dan ibu harus berpikir ulang bagaimana mereka akan mengasuh bersama, siapa yang akan hadir dalam momen-momen penting, dan bagaimana memberi kepastian pada anak meski struktur keluarga berubah. Setelah perpisahan, yang menarik adalah bagaimana kedua orang tua memilih jalan yang relatif tenang, tidak ada drama besar di media massa soal perebutan hak asuh yang berlarut-larut. Alih-alih itu, terdapat laporan bahwa keduanya menempatkan kepentingan Nihiang di depan, rutinitas, pendidikan awal, dan kebersamaan di masa kanak-kanak tetap menjadi prioritas. Kalau kamu sering scroll media sosial, mungkin kamu pernah melihat video atau foto Nihiang muncul bersama ayahnya di acara-acara tertentu. Bukan karena untuk pamer, tapi karena itu bagian dari momen kehidupan nyata. Dia hadir dalam acara kenegaraan, kegiatan publik, dan beberapa unggahan menampilkan momen sederhana, tawa, canda, ayah yang menggandeng tangan kecilnya. Itu semua menunjukkan bahwa hubungan ayah-anak tetap hangat dan aktif, meski tidak selalu dalam sorotan besar. Ada sisi yang bisa membuat kita terharu, seorang ayah dengan jabatan publik, yang harus membagi waktu antara tugas publik dan mendampingi anak kecil. Bayangkan, di tengah tekanan publik, ia masih menyempatkan waktu untuk menjadi ayah, bukan sekadar figur depan kamera, tapi sosok nyata yang merawat dan menemani anak pada hari-hari biasa. Dan Nihiang, dengan polosnya, menambah warna dalam hidup sang ayah. Tapi tentu, perubahan itu tidak selalu mulus. Bagi Nihiang, perpisahan orang tua bisa jadi hal yang membingungkan. Kita tidak bisa memastikan bagaimana perasaannya secara batin, tetapi dari sisi publik yang bisa diamati, tampak bahwa upaya menjaga kestabilan cukup nyata, kehadiran rutin ayah dalam kehidupannya, jadwal yang diupayakan untuk tidak jauh dari anak, dan rutinitas yang seimbang. Semua itu menandakan bahwa meskipun struktur keluarga berubah, kepedulian terhadap anak tidak luntur. Kamu mungkin bertanya, apakah Ambu Anne masih hadir dalam kehidupan Nihiang? Jawabannya, berdasarkan liputan media, ya. Meskipun sudah tidak bersama sebagai pasangan suami istri, citra publik dan momen pertemuan tertentu menunjukkan bahwa keduanya tidak sepenuhnya menjauh dari ranah tanggung jawab orang tua. Media tidak melaporkan konflik sengit seputar hak asuh yang terus-menerus, itu memberi ruang harapan bahwa anak bisa tetap merasakan cinta dari kedua belah pihak, meski dalam struktur berbeda. Satu hal penting yang perlu kita refleksikan bersama, sebagai penonton, sebagai pengikut kisah selebritas atau politisi, kita punya tanggung jawab moral. Kisah Nihiang bukan sekadar kabar selebritas, ini cerita anak kecil. Ia sangat mungkin membaca, mendengar, atau menyerap apa yang terjadi di sekitarnya. Jadi ketika kita memberi komentar di media sosial, alangkah baiknya kalau kita memilih kata yang menyemangati, bukan menghakimi. Kita bisa membangun kultur empatik, mengedepankan pertanyaan bagaimana kita bisa mendukung anak agar tetap merasa dicintai, daripada kenapa orang tuanya cerai. Di akhir narasi ini, perubahan dalam keluarga bukan akhir dari segalanya.
Dalam kehidupan Nihiang, meski ada kisah perpisahan, yang muncul justru adalah upaya menata kembali kasih sayang, bukan dengan drama, tetapi dengan tanggung jawab. Dan dari sana kita bisa belajar banyak soal betapa pentingnya stabilitas emosional bagi anak, bagaimana peran orang tua tidak pernah selesai, dan bagaimana publik bisa menjadi saksi sekaligus pendukung. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.